Halo Sobat mie, bertemu lagi dengan saya dalam ulasan mie al instani. Kali ini kita akan mengulas La Pasta Royale, spaghetti instan dengan saus pedas. Tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai ulas mulai dari kemasan depan. Baik, dari seri La Pasta Royale ini dia mempunyai khas dengan saus ya. Beda dengan La Pasta yang biasa, dia hanya berupa bumbu bubuk. Sedangkan pada La Pasta Royale ini dia menggunakan saus dengan daging ya. Jadi kalau mie sedap, dia itu seperti sedap tasty gitu. Oke, lalu di sini ada saran penyajian ya, atau serving suggestion. Gambar ini dengan sausnya, jenis sausnya saus pedas atau hot and spicy sauce. Ready in 8 minutes, siap dalam 8 menit. Berbeda dengan La Pasta biasa, dia hanya 4 menit. Di sini dia 8 menit. Kemudian diproduksi oleh PT Forisa Nusa Persada, Tangerang, Indonesia. Saran penyajian ya, serving suggestion, baik digunakan sebelum atau best before, dan kode produksi ada di belakang sini. Kemudian ada kode BPOM, berat bersih 90 gram. Oh, ini beda ya dengan yang kemarin itu cheese bolognese, saus keju bolognese itu dia berat bersihnya 104 gram. Jadi hampir 2 kali dari La Pasta yang biasa, sedangkan ini hanya 90 gram. Padahal yang cheese bolognese itu kan dia ada keju juga ada daging, seharusnya dari segi harga lebih sedikit ya. Nah, kenapa malah ini lebih ringan, 14 gram. Baik, lanjut ke di sini ada logo Majelis Ulama Indonesia MUI menandakan produk ini halal. Di bagian atas ada logo La Pasta, lalu keterangan dengan saus pedas ya. Juga ada saran penyajian. Di bagian bawah juga sama, La Pasta, saran penyajian dengan saus pedas. Kemudian di samping kanan ada logo La Pasta, QR code sama, juga ada untuk keluhan pelanggan ya, customer service, nomornya di sini. Di sisi kiri ada logo lagi dengan saus pedas dan kode batang atau barcode. Lalu kita ke bagian belakang kemasan sekarang. Oh iya, pada saran penyajian ini cukup sederhana ya. Ini hanya istilahnya tanpa bahan-bahan pelengkap lain kecuali ini mungkin cabai. Jadi mungkin nanti ketika saya masak hanya menambahkan bubuk cabai yang ada bijinya aja sih, supaya mirip ada biji-bijinya. Tapi kalau di bumbunya sudah ada, tidak perlu. Baik, di sini La Pasta, saran penyajian dan profilnya ya, La Pasta Royale, bla 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 bla. Kita masuk ke komposisi. Di sini komposisi ada spaghetti, lalu ada saus pedas ya. Saus pedas. Ya, jadi sepertinya ini hanya ada 2 item, yaitu spaghetti dan saus pedasnya. Mengandung alergen, lihat daftar bahannya yang dicetak tebal. Jadi di sini ada gandum atau wheat, lalu ada protein atau TVP, protein nabati ya. Oh ya, 2, ada hanya 2 itu aja, gandum sama protein nabati atau TVP. Kemudian kita masuk ke tabel informasi nilai gizi, saran penyajian ya. Takaran saji untuk satu penyajian ini 90 gram. Jumlah energinya, energi total ada 340 kilokalori, sedangkan dari lemaknya dia sebesar 70 kilokalori. Lemak total ada 8 gram, dia memenuhi 11% dari AKG. Ada lemak jenuh 3,5 gram, 16%, protein 10 gram, 17%,
Karbohidrat total 58 gram, 18%. Serat pangan 8 gram, 28%. Cukup besar ya serat pangannya ini, dia memenuhi 28%. Ada gula 14 gram dan garam atau natrium dia sebesar 830 mg atau 55%. Ini kandungan natriumnya cukup besar karena sebesar 55% sudah mencukupi. Ya, karena memang rata-rata untuk mie instan kandungan natriumnya cukup besar ya, sobat mie. Ada magnesium 10%, kalium 6%, dan seng 8%. Lalu kita ke bagian yang terakhir. Di sini cara memasak atau cooking instruction. Pertama, masukkan spaghetti ke dalam 500 ml air, sama seperti yang cheese bolognese ya. Dia butuh setengah liter air. Air mendidih selama 8 menit, aduk sesekali. Kemudian keluarkan spaghetti dari air dan tiriskan. Lalu campurkan spaghetti dengan saus pedas, aduk hingga merata, hidangkan selagi hangat. Jadi kalau dilihat dari petunjuk masak maupun dari komposisi ya, ini kayaknya memang hanya ada 2 item. Baik, untuk memastikannya langsung saja kita buka sobat mie. Oke. Nah, kosong ya. Benar, di sini ternyata hanya ada 2 item. Pertama spaghetti sendiri, yang kedua saus pedasnya. Baiklah sobat mie, langsung saja kita masak spagettinya. Baik sobat mie, lagi menunggu spagettinya matang, saya akan menyiapkan bumbunya terlebih dahulu. Seperti biasa, saya beri sedikit air panas untuk memudahkan mencampurkan. Beda dengan saran penyajian yang di cheese bolognese. Pada cheese bolognese dia ada sedikit bumbu yang ditaruh di tengah ya. Sedangkan ini dia rata diaduk. Jadi semua bumbu langsung akan saya campurkan. Mungkin bahkan sebenarnya tidak perlu saya tambahkan air panas ya, karena ini full bumbu sudah cair, bentuk cair. Tapi nggak apa-apa. Ya, plastik bumbunya tebal nih. Ya agak cair ya bentuknya. Oh, itu minyaknya. Nah, ini sangat hitam dan pedas. Mirip seperti bumbunya Indomie apa ini ya? Yang merah itu kalau nggak salah, yang Indomie goreng pedas. Aduk. Ada dagingnya ini sobat mie, cuman tidak terlalu terlihat karena gelap ya. Ini bumbu cabenya. Dari aromanya ini sepertinya cukup pedas. Oke, karena tidak ada macam-macam ya, tidak perlu lama-lama mengaduk. Sambil saya cicipi bagaimana rasanya. Cukup pedas ya, tidak terasa seperti bumbu-bumbu spaghetti pada umumnya. Kurang lebih memang hampir sama seperti
Bumbu Indomie goreng yang pedas itu yang merah. Kalau sobat mie ingat, coba saya mungkin nanti bisa dicari lah ya. Itu lumayan pedas, tapi tidak ada kayak biji-biji cabai ya di sini, tidak terlihat. Baik, langsung saja saya percepat ke tampilan sematangnya. Oke, tunggu ya sobat mie. Halo sobat mie, spaghettinya sudah jadi, sudah saya campur dengan bumbu dan saya berikan sedikit bubuk cabai kering ya, supaya terlihat ada biji-biji cabai seperti yang terlihat di video ini. Tadi setelah saya cicipi rasanya ya kurang lebih ada kesamaan dengan mie goreng Indomie goreng pedas itu. Dan ini kecap apa ya, kok rasanya pedas tapi juga manis. Jadi ini kalau dibilang spaghetti sih kurang mirip ya, lebih ke mie goreng yang mie goreng Jawa itu loh, yang biasanya di tukang nasi goreng tuh ada yang warnanya gelap. Nah itu lebih mirip ke itu ketimbang spaghetti. Jadi tidak terasa saus atau sebagainya ya. Saya pikir ya tetap rasa spaghetti, aroma spaghetti dengan saus dan segala halnya, hanya lebih pedas. Ternyata tidak, lebih ke mie goreng Jawa seperti itu. Mungkin jika sobat mie punya pandangan tersendiri terhadap rasa, silahkan. Mungkin lidah saya yang kurang bagus atau bagaimana. Tapi itu adalah ulasan dari saya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu lagi ya sobat mie. Sampai jumpa lagi. Salam mie.